suction itu di instrumen anestesi? Sudah. Oke, ini suction. Jadi alatnya seperti ini. Ini akan disambungkan ke mesin. Jadi ada selang lagi. Selangnya kurang lebih nanti bisa lihat segini, disambungkan seperti ini lalu disambungkan ke alat, gitu ya. Tapi yang kita pegang adalah ini. Nah, suction ini cara kerjanya saat kalian menutup ini dia akan menyedot. Saat kalian buka dia nggak akan menyedot. Jadi mengendalikan yang Jadi kalian itu mengendalikan lewat katup ini. Jadi 10 detik itu berarti kalian masuk, sudah terlihat cairannya, kalian tutup, kalian bersihkan 10 detik. Maksimal kalian angkat lagi. Oh, masih ada cairan, berarti boleh kalian ulang sambil dilihat SPO 2-nya. Karena kalian kalau terlalu lama menggunakan suction, yang terserap itu bukan hanya cairannya, tapi O2-nya juga ikut. Nanti bisa hipoksia. Apalagi pasien dengan NRM. Kalau pasien dengan NRM, kalian suction kan otomatis harus membuka maskernya. Itu silahkan dilihat SPO2-nya seperti apa. Kalau kanul mungkin nggak masalah ya. Kalau kanul kan berarti masih bagus, selalu oksigenasinya juga berarti tekanan udaranya masih bagus kalau kanul. Tapi kalau NRM, Nurimas berarti dia ada ada masalah yang berarti di pernapasannya. Entah itu PPOK, entah pasien itu FiO2-nya rendah dan lain-lain sebagainya. Oke, cairan sudah paham? Yang pertama adalah cairan. Airway itu tersumbat yang pertama cairan. Yang kedua apa? Yang menyumbat airway? Darah. Benda asing. Contoh benda asing apa? Yang ya bisa. Yang banyak terjadi di lapangan. Ya bisa. Kalau anak-anak biasanya permen, koin, biji gitu. Biji-bijian itu anak-anak sering. Kalau kalian di UGD, mungkin kalau sekarang dianggapnya lucu ya, tapi di UGD itu benar terjadi ya. Kadang ada jagung sampai ke hidung, itu kalau anak kecil seperti itu. Mobil. Ya mungkin mobil-mobilan bisa. Di luar Yang kedua adalah benda asing. Kalau benda asing apa yang harus dilakukan? Kalau tadi cairan itu dengan suction, kalau benda asing apa? Heimlich maneuver? Oke, Heimlich maneuver bisa. Kalau enggak Apa dia itu? adalah boleh pakai jari. Kalau misal kita masih mampu mengambilnya memakai jari, kita bisa memakai jari. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa pakai Heimlich maneuver. Nanti kita belajar lagi untuk Heimlich maneuver di materi tersendiri. Heimlich maneuver dan juga choking. Jadi mengeluarkan makanan atau benda asing yang ada di dalam tubuh manusia. Seperti itu ya. Kalau anak kecil atau dewasa sudah tersumbat lama, misal 30 menit, ciri-cirinya apa yang terjadi? Cyanosis, kebiruan. Nanti SPO2-nya sudah turun, lalu akan biru dari perifer. Lalu untuk ekstremitas itu akan tisu. Gitu ya. Oke, itu untuk yang airway benda asing. Lainnya apa? Lidah jatuh. Oke, lidah jatuh. Lidah jatuh kalau tadi gargling itu ada cairan, kalau lidah jatuh menimbulkan suara apa? Snoring atau mengorok. Nah, snoring ini bisa di lapangan itu pasien yang tidak sadarkan diri bisa snoring. Kalau di ruang operasi, pos operasi itu pasien juga bisa snoring karena efek obat anestesi. Jadi kalau di pos operasi pasien yang ekstubasi dalam, kalau ekstubasi itu ada dua, dalam dan juga sadar. Kalau ekstubasi dalam, pasien itu belum sadar, tapi sudah kita ekstub, berarti kita bertanggung jawab atas airway-nya. Entah kita harus menjaga dia supaya tidak tersumbat dengan OPA, entah kita harus menjaga apakah ada cairan dan tidak, itu tanggung jawab kita kalau ekstubasi dalam. Kalau ekstubasi sadar, pasien sudah sadar, pernapasannya sudah spontan, baru diekstub. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk memantau. Seperti itu ya. Nah, ekstubasi dalam itu dilakukan pada pasien dengan pembedahan apa? Yang kira-kira kalau ekstubasi nanti TIK-nya bisa naik. Kalau TIK berhubungan dengan syaraf, berarti pasien dengan misal post-craniotomy. Post-craniotomy itu tidak boleh ekstubasi sadar, harus dalam. Karena setelah operasi dia harus langsung ke ICU, nggak boleh ke ruang RF.
gitu ya. Oke, kalau misal lidah jatuh tadi snoring, apa yang harus dilakukan? Oke, pemasangan OPA. Snoring ya, jadi lidah jatuh itu suaranya snoring atau mengorok. Yang kita lakukan adalah memasang OPA. Ada yang sudah bisa memasang OPA? Insya Allah. Oke, satu orang. Kita tolong dipasangkan. Oke, yuk. Nggak diantem. Gak apa-apa, belajar bareng. Ke arah atas dulu, ke mandibula dulu. Terus diputar. Emang mulutnya kecil ya? Terbalik dari Bener, atas. bener Di atas tadi. Bener. Terus diputar. Baru diputar. Ke bawah kencang. Gak cukup ya? Putar Iya. di sini gak cukup? Enggak. Oh, gak cukup ya? Mulutnya Oke, kecil. Oh, benar-benar. Jadi ke arah mandibula dulu kita putar, baru kita tekan ya, gitu. Kalau opa, insya Allah sudah bisa. Setelah itu baru kita pantau lagi. Tadi saat snoring SpO2-nya misal 85, setelah kita pasang opa, apakah membaik atau tidak? Oke, ini opa. Kalau untuk lidah jatuh. Kalau MPA, kira-kira apa MPA? Nasofaring? Oke. Oh, nah, ini ya, NPA. NPA. Nggak apa-apa, NPA jarang digunakan ya. Nah, NPA itu bentuknya hampir seperti ET, tapi bahannya seperti ini. Jadi dia panjang kayak kelingking seperti ini, dimasukkan di hidung. Biasanya apa? Pasien apa yang menggunakan NPA? Pasien yang dia pembedahannya lewat Hidung. nasal, lewat hidung. ET-nya dimasukkan lewat hidung. Nah, ET yang lewat hidung itu seperti ini. Dalamnya ada seperti wire kawat. Kalau yang lewat mulut seperti ini. Bedanya itu ya. Jadi kalau ini itu lebih kaku. Coba dipegang. Udah praktikum intubasi belum? Udah. Oke. Oh. Pimpinan. Intubasi sudah bisa ya. Oke. Oke, baru perkenalan ya. Besok intubasi, ekstubasi ada materi lagi sendiri. Itu ya. Oke, lidah jatuh. Selain lidah jatuh, untuk airway apa lagi? Sudah airway? Oke, airway clear ya. Ada yang ditanyakan sebelum masuk ke breathing? Oke, tadi airway kan kita tadi sempat membahas tentang cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang itu kita harus memfiksasi leher. Memfiksasi leher bisa dengan berbagai macam gerakan. Apa sudah tahu ya gerakannya untuk memfiksasi? Ada di modulnya kan tadi ada ya. Kalau kita punya alat, kita pakai collar neck atau neck collar. Itu kalau kita punya alat. Kalau di lapangan kita nggak punya alat. Kita harus melakukan fiksasi. Fiksasi ini kalau di lapangan dilakukan untuk membebaskan airway. Kalau di ruang operasi, saat kalian mau intubasi, posisinya itu harus ekstensi. Oke. Kalau pos intubasi, pasien juga SpO2-nya masih belum bagus, kalian juga harus mengekstensikan. Setelah ekstensi, silahkan di leher ini, kalau pasien itu operasinya bukan operasi yang di daerah leher atau servikal, silahkan gunakan bantalan. Kalau nggak ada, biasanya penataan anestesi itu pakai fagot infus yang besar, yang 1 liter itu ditaruh di sini. Tapi kalau rumah sakit yang sudah bagus, itu sudah ada bantalan tersendiri untuk yang di sini. Nah, untuk fiksasinya yang pertama adalah posisi ekstensi ya. Untuk mengekstensikan itu ada 2 posisi. Yang pertama adalah jaw thrust. Ya udah ada tahu ya, jaw thrust. Jaw thrust ini digunakan di boleh pasien non cedera servikal atau cedera servikal. Jadi gini, pasien cedera servikal itu harus pakai jaw thrust untuk ekstensi. Tapi pasien lain yang non cedera servikal silahkan boleh pakai jaw thrust, boleh pakai head tilted lift. Kalau jaw thrust posisinya gini, jaw kan rahang ya. Tangan kita di rahang pasien, tangan ini di rahang pasien. Terus yang ini, tangan ini kita fiksasi lehernya gini, terus tangan kita seperti ini. Gitu, kita pegangi terus sampai kalau dia pasien cedera servikal sampai neck collar datang atau sampai untuk fiksasi yang sementara itu ada. Biasanya kalau di lapangan itu bisa pakai kardus, bisa pakai apapun yang dia bisa menahan.
bisa memfiksasi seperti itu, gitu ya. Kita pakai jaw thrust. Kalau head till chin lift udah ada yang tahu gimana? Tadi jaw thrust. Head till chin lift. Chin, coba chin. Chin. Headnya kita naikkan, chinnya kita gini. Kita gini. Jadi naik. Nah, ini kurang bagus untuk pasien yang tadi cedera cervical. Jadi harus pakai jaw thrust. Head till chin lift. Ini juga untuk memperbaiki airway-nya. Jadi kalau sudah tadi pasien gargling sudah diberikan tindakan suction, silahkan posisinya juga diperhatikan. Oh, ternyata setelah kalian ekstensikan, SpO2-nya sudah normal gitu. Karena posisi ini sangat mempengaruhi. Besok kalau teman-teman di ruang OK pasien post op misal tadi 85 SpO2-nya setelah ekstubasi. Kalian coba ekstensikan, itu pasti akan naik. Itu sangat berpengaruh. Besok pas kalian sudah di IPS ya. Oke. Untuk airway sudah fix clear. Sebelum masuk ke breathing, karena besok evaluasinya per item airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Oke, sudah ya airway itu ya. Jadi kita ulang lagi, airway tadi ada beberapa tipe yang menghalangi airway. Yang pertama Cairan. Suaranya Guling. Oke, gargling. Kita lakukan Suction. maksimal berapa detik? 10 detik. Ada yang tahu nggak suara gargling itu seperti apa? Nah, kayak itu ya. Oke, udah tahu suara gargling. Oke. Maksimal Yang 10 kedua ya? apa? Detik. Benda asing. Bisa kita lakukan Hand manuver. atau jogging. Pengambil dengan jari. Yang ketiga tadi lidah. Lidah jatuh. Suaranya apa? Snoring. Suaranya snoring. Lalu untuk penanganannya harus dilakukan Pasang Oke, opak. Ada yang tahu mengukur opak gimana cara simpelnya? Dari skin. Oke, dari ujung telinga sampai Oke, sip. Airway sudah. Kita masuk ke breathing. Kalau airway itu kan jalan napas. Kalau breathing kita memantau pernapasan pasien. Kita mengkaji pernapasan pasien. Yang dikaji pertama adalah pola napasnya. Pola napasnya gimana? Reguler atau Irregular. Pernapasan normal berapa kali per menit RM? 16 sampai 20. Di sumber lain ada yang 12 sampai 20. Oke, silahkan. Boleh memakai sumber yang paling baru boleh. Terus abnormalitas pernapasan. Jadi tadi kita udah baca nih, Berhenti dulu airway-nya ternyata ada gargling bla 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 bla.